Di area persawahan yang tenang, kami tiba di sebuah situs candi yang kondisinya sungguh memprihatinkan. Bersama adik-adik mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya, kami menyaksikan reruntuhan batu-batu candi yang berserakan porak-poranda. Konon akibat pencarian harta karun, warga percaya tempat ini dulu menyimpan emas. Sesuai nama desanya, Kemasan Tani. Lebih pilu lagi, situs ini diyakini pernah dibom di era kolonial Belanda dalam peristiwa Perang Gerilya. Tapi, bukan itu saja. Di lokasi ini pula ditemukan prasasti Ketanen yang menjadi petunjuk bahwa inilah mungkin situs candi tertua di Mojokerto. Tapi benarkah demikian? Apakah benar candi ini dihancurkan? Dan seandainya masih berdiri utuh, seperti apa keindahannya? Semua itu masih menjadi misteri yang layak untuk diungkap. Oke, kita sudah sampai di lokasi ya. Ya, Situs Kemasan Tani. Dan kita kebetulan hari ini bertemu dengan beberapa mahasiswa juga dari di mana Mbak? Mana ini? Erlangga. Dari Universitas Erlangga. Ya. Surabaya. Ya, Surabaya. Jauh-jauh dari sini ya. Jauh-jauh di sini untuk memastikan atau mungkin dokumentasi ya. Iya. Dokumentasi dari Situs Kemasan Tani. Sejarah Kemasan Tani ini ya. Tadi saya dengar dari obrolan Mbaknya katanya lebih mendalami tentang Majapahit ya Mbak ya. Lebih peninggalan Majapahit ya. Memang peninggalan dari kerajaan Majapahit. Memang diperkirakan candi ini tuh merupakan candi nomor 2 kerajaan Majapahit. Nah, dari bagian depan kita udah disambut ini Mbak sama batu bata, batu bata pecahan-pecahannya. Dan untuk batu pecahan ini kan dikasih ke era Majapahit karena ada mas ciri khas Majapahit yang bukit tengahnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan tempatnya porak-poranda Porak-poranda. dan kita juga pernah dengar bahwa seperti tempat sekarang di era tahun 1988 ya pernah dengar nggak? Ya pernah sejarah ya kan. Dan ada juga kita juga pernah dengar ya bahwa memang dari Dipo mas. Iya. Nah ini yang pasti karena tanya apa memang benar ya dari beberapa sumber-sumber seperti itu yang belum bisa dipastikan jelasan. Mungkin dari Bambanya pernah membaca atau apa dengan artikel-artikel yang jelas-jelas punya kejelasan lebih tepatnya tentang tempat ini. Sebenarnya kalau dari kita sendiri masih kurang informasi. Ya. Kita tahu hanya sumber dari RT yang bilang itu menghubungi kakak kita. Ya. Jadi beliau hanya menyatakan kalau memang itu ada reruntuhan yang baru dibikin saja oleh budayawan tahun kemarin. Karena memang ada budayawan yang datang cek Dan tempat ini sudah disebutkan oleh cagar budaya juga Mbak. Jadi ini sudah masuk dalam situs pengawasan cagar budaya daerah setempat. Nah, ini apa mungkin pernah dengar cerita-cerita lebih lanjut tentang situs ini? kalau kita sudah ini Belum pernah ya. kita juga baru pertama kali. Yaudah kita sama-sama belajar. Kita seperti itu mas ya, malah kita ada ukiran-ukiran ya. Ya. Memang sebuah istana. Mungkin dari bapaknya pernah dengar cerita. Coba memberikan barangkali. Kalau mau lihat juga. Kalau lihat dulu ini, apakah ini istana? Kita kurang pengetahuan dari budaya ini karena bukan dari sejarah.
sejarah. Oh iya, Ya. jadi kita ini baru karena kebetulan di Korea belum ada, jadi kita mau bantu buat setidaknya wisatanya, ya mempermudah mereka untuk mencari ini. Jadi bukan hanya masyarakat sini saja yang bisa tahu, tapi masyarakat yang datang dari luar yang tertarik dengan seperti ini juga bisa datang. Ya, mungkin lebih mengenalkan lah peninggalan ini ke era lain masyarakat yang lebih luas gitu, seperti itu Mas. Agar semuanya tahu tentang sejarah-sejarah yang lebih kita terima dari Untuk berbagai teman-teman sendiri kalau mau ke tempat ini tadi tuh jalannya itu hanya bisa dilewati oleh sepeda motor aja ya Mas ya. kalau motor kalau mobil bisa kayaknya, cuman mobil besar nggak bisa. Nah, kalau menuju ke situs kayak ini kita memang lebih ke jalan setapak ya Mas. Jalan setapak, motor dan bisa lihat baik-baik yang masih itu. Dan baju edisitas ini kok menurut saya kok baju edisinya kok lebih condong ke era sebelum Majapahit ya Mas. Karena kalau kita dengar juga dari prasasti Ketanen yang merupakan prasasti juga bahwa prasasti Ketanen ini era sebelum itu bahkan lebih jauh lagi dari era Majapahit. Karena memang kalau disebutkan ya kalau seperti ini memang ciri khas dari batu-batuan era Majapahit ya Mas ya, karena berdasarkan ukuran, ukiran dan juga warna khasnya. Oke Mas, ini kan kita tadi sudah bilang bahwa era Majapahit itu adalah era-era di mana orang-orangnya itu suka sekali dengan sejarah. Ya mungkin juga pada era Majapahit itu masih menguri-uri budaya leluhurnya dari era Bukindo, bahkan lebih tua lagi dari Bukindo ya. Dan sampai sekarang dijaga dari era Majapahit itu, dan sampai sekarang kita bisa melihat di zamannya. Nah, itulah masyarakat Majapahit bahwa pada era kerajaan Majapahit itu tidak langsung membina hanguskan peninggalan-peninggalan kerajaan di era-era sebelumnya, tapi mereka lebih melestarikan dan menjaga dengan cara menambah seperti itu ya Mas ya, menambah nilai ciri khas Majapahit. Karena memang era Majapahit ini ya gimana ya, posisi agama akademiknya sama jalannya. Iya. Ya, itu kemudian diberi terus dari leluhur itu dan sampai sekarang. Dan kita juga sering mendengar cerita-cerita dari teman-teman juga tempat dari era-era jayanya yang emas kejayaan era pertanian yang mungkin Masa keemasan pada waktu itu para petani. juga argumen yang bilang tuh ini tuh tempat gudang. Nah ini Mas salah satu harta yang kita temukan. Kita bisa menemukan ikan besar, keramik dan fragmen-fragmen seperti itu. Kalau mungkin Mbak udah pernah ketemu ini sebelumnya. Ya. Ya, kita temukan di sini dan mungkin kalau kita gali dan kita cari tahu lagi masih banyak peninggalan-peninggalan seperti ini yang ada di sekitar sini. Karena sekitar sini tadi kita bisa melihat semua tempatnya dari upah-upah yang sangat besar-besar itu yang menandakan bahwa itu adalah fondasi dasar dari sebuah istana atau mungkin bangunan megah di waktu itu. Dan juga kita melihat ya di seberang jalan itu kita melihat ada makam, di mana tempat makam itu kita menjumpai sebuah artefak-artefak yang sangat penting. Oh iya, betul, seperti candi, ya kan? Candi ya, itu candi yang terkubur di area pemakaman. Di area pemakaman, dan bahkan tiap orang itu menggali makam menemukan bagian-bagian dari candi itu yang karena di sini juga ada prasasti Kesono, juga ada juga situs candi Kesiman Tengah. Ya, dan tentu saja ini bisa saling berterkaitan ya Mas. Saling berterkaitan. Dan candi ini tuh terkenal berdiri di atas sebuah pohon kamboja. Nah ini pohon kamboja nih Mas. Bisa memfoto Mas, pohon kambojanya Mas. Ini gosong loh Mas, apa mungkin memang dulunya di sini pernah bom ya Mas ya? Ini gosong loh teman-teman bisa lihat. Iya kan? Ini kalau kita lihat ini salahnya, malah kalau disalahgunakan. Nah ini memang sengaja dibakar karena diambil apa? Apa Mas? Mereka membuat arang. Oh, sayang sekali ya. Buat arang. Bilang ini buat arang ini. Sampai pohon ini mati. Ya. Oke, jadi teman-teman mungkin ini bukan dapat sedikit ulasan ya dari kita ya, review ya. Tambahan dari banyak kan. Map tidak.
pesan dari Mbaknya. Oke, ya. Ini mungkin untuk terakhir ya. Mungkin ada tambahan Mbaknya untuk kita nih, untuk teman-teman mungkin yang lagi nonton video ini. Ini YouTube ya? Iya. Jangan iya, lupa subscribe teman-teman, karena yang mendasarkan konten-konten sejarah itu jarang banget, dan ini merupakan ilmu pengetahuan yang baru juga bagi kita yang kebetulan baru mulai KKN hari ketiga ya kalau nggak salah. Iya, jadi terima kasih kepada Mbak dan Bapaknya dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih karena sudah setidaknya kami mendapatkan penjelasan terhadap kekurangan kami terkait Sama-sama kita belajar ya. Kalau bukan kita, generasi-generasi muda, siapa lagi yang melestarikan sejarah dan peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar kita? Motivasi terhadap teman-teman semua dari generasi tentang sejarah. dari kita ya. Ya, motivasinya. Yang namanya sejarah itu memang harus dilestarikan ya teman-teman, karena bukan hanya sumber daya alamnya saja, tapi tentang budaya juga merupakan harta atau aset negara kita. Jadi teman-teman jangan lelah untuk melestarikan setidaknya, meskipun apa yang kalian tahu itu harus diwariskan dari generasi ke generasi, agar identitas negara kita atau identitas bangsa kita itu tidak hilang atau luntur hanya karena termakan oleh zaman dan teknologi. Oke, terima kasih. Ini tadi ya, kurang lebihnya kita mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.